Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelas 10 MIPA 2 kelompok 2. Saya Lumit Kusumaningrum. Saya adalah Vanil Widendari. Saya Nurlani Musyarafah. Saya Tina Yamaya. Dan saya Fatika Damayanti. Oke, jadi hari ini kita akan bikin podcast media pembelajaran berbasis YouTube. Bahasan kita kali ini tentang materi pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 bab 4, yaitu proses masuknya Islam dan silang budaya di Nusantara. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam dan lebih spesifik ke kerajaan di Pulau Jawa. Oke, bisa dijelasin nih Tika, gimana awal masuk dan menyebarnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Pulau Jawa? Jadi, sebelum masuk ke tanah Jawa, awalnya pengaruh Islam itu menyebar di sepanjang pantai utara Sumatera. Nah, setelah masuknya pengaruh Islam di Pulau Jawa ini, muncullah kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang menghentikan kedudukan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang sudah lebih dahulu ada di Indonesia. Ada 4 kerajaan bercorak Islam, yaitu Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Cirebon. Oke, tadi kan kerajaannya ada 4 nih, jadi nanti kalian masing-masing menjelaskan salah satu kesultanan. Yang pertama, Kesultanan Demak. Adel bisa dijelasin nih tentang Kesultanan Demak. Oke, jadi guys, awalnya Kesultanan Demak diyakini sebagai kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Persekutuan Pedagang Islam yang dipimpin oleh Raden Patah. Tetapi letak istana yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan tersebut sampai sekarang masih belum ditemukan. Nah, Demak juga menjadi kerajaan maritim yang paling banyak dikunjungi oleh pedagang Islam, terlebih setelah Selat Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Raja pertama Kesultanan Demak adalah Raden Patah. Setelah Raden Patah meninggal, tatanya digantikan oleh Pati Unus. Kemudian setelah Pati Unus wafat dalam usia muda, tatanya digantikan oleh Sultan Renggana. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Renggana terjadi perebutan tahta. Kemudian ibu kota Kesultanan Demak dipindahkan ke Pajang pada tahun 1568. Dan peristiwa inilah yang menjadi akhir dari Kesultanan Demak. Oke, lanjut yang kedua yaitu Kesultanan Mataram. Tika bisa dijelasin nih tentang Kesultanan Mataram. Jadi, Kesultanan Mataram adalah kelanjutan dari Kesultanan Demak dan Pajang. Mataram juga memiliki daerah kekuasaan di daerah pesisir utara Jawa yang mayoritas sebagai nelayan dan pedagang. Kesultanan Mataram didirikan oleh Sutawijaya. Sutawijaya meneruskan kekuasaan ayahnya menjadi Adipati Mataram. Setelah menjadi Adipati, Sutawijaya berkeinginan menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa, tapi terhalang oleh kekuasaan Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Agung. Ia memerintah kerajaan Mataram Islam pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, bidang perdagangan dan budaya mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemunduran Mataram Islam berawal saat kekalahan Sultan Agung merebut Batavia dan menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Setelah kekalahan itu, kehidupan ekonomi rakyat tidak terurus karena sebagian rakyat dikerahkan untuk berperang. Oke, lanjut yang ketiga yaitu Kesultanan Banten. Giliran El ini yang dijelasin. Jadi, Kerajaan Banten adalah kerajaan yang terletak di Tataran Pasundan, Banten. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1526. Raja pertamanya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin dan raja terakhirnya adalah Raja Maulana Muhammad Syafiuddin. Kerajaan Banten berhasil disambungkan oleh Fathahillah pada tahun 1527 setelah mengalahkan Kerajaan Sunda. Akhirnya para pendukung setia Kerajaan Sunda menyingkir ke pedalaman. Merekalah yang disebut dengan suku Badui. Kepercayaan suku Badui adalah Pasundan Kawitan. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa itu, Kesultanan Banten dapat berkembang dengan pesat. Salah satunya Kesultanan Banten menjadi bandar perdagangan dan menjadi pusat penyebaran agama Islam.
Kesultanan Banten disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu perang saudara antara Sultan Haji dan Sultan Agung Tirtayasa, adanya ekspansi Belanda, adanya pemerintahan politik yang terpecah belah, meninggalnya Sultan Haji, dan adanya pertentangan antar kaum penerus dan ulama. Oke, finally yang terakhir sekarang tentang Kesultanan Cirebon. Siti bisa dijelasin tentang Kesultanan Cirebon. Jadi, Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Sunda. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Dahulu tempat ini sangat penting karena menjadi penghubung berbagai jalur perdagangan sejumlah pulau. Raja-raja yang pernah memimpin Kesultanan Cirebon antara lain yaitu Raden Walang Sungsang, Syarif Hidayatullah, Pangeran Pasarean, Fathahillah, Pangeran Emas, dan Pangeran Rasmi. Lokasi kerajaan Islam ini di sebelah utara Pulau Jawa, di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letak geografis ini juga membuat Cirebon sebagai penghubung dua kebudayaan sekaligus, yakni Jawa dan Sunda. Keruntuhan Kesultanan Cirebon disebabkan karena pada tahun 1681 ditandatangani perjanjian antara pemegang kekuasaan di Cirebon dan pihak Belanda. Perjanjian tersebut sangat menguntungkan Belanda karena kongsi dagang miliknya yang bernama VOC bisa melakukan monopoli perdagangan di Cirebon. Tidak hanya itu, wilayah kerajaan Cirebon juga dijadikan protektorat di bawah kekuasaan Belanda. Hingga pada akhirnya tahun 1902 sampai 1926 Belanda resmi menghapus Kesultanan Cirebon. Setelah sekian lama berkuasa, akhirnya pada 1941 Cirebon terbebas dari kekuasaan Belanda dan menjadi bagian dari Republik Indonesia pada 1945. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan kami tentang tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Pulau Jawa. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa di. Lagi gue belibet nanti. Muncullah kerajaan-kerajaan sejarah Islam. Hari ini Ya, kita posisi gini-gini ya, seperti ini ya. Ya. Jadi nyum mata gitu ya. Tuh, masuk kamera. Pada Nah, kerajaannya kan ada 4 nih, berhubung. Legenda ya sih gue. Kesultanan Demak jatuh pada Kok dipotong.